Shalom, Pastor. Shalom, Selamat malam. malam. Ya, ini saya mau nanya ini. Kebetulan saya masih bingung tentang hal sesat mensesatkan ini, Pastor. Apakah kita tidak boleh meneguhkan keyakinan kita dengan mengatakan tidak sesat? Seperti contoh gini, Pastor. Ketika saya meyakini Yesus itu ada Allah sendiri, tiba-tiba ada saksi Yova yang datang ke saya bahwa mengatakan Yesus itu hanya hanya nabi. Apakah saya tidak boleh meneguhkan itu? Atau seperti ini, ketika saya meyakini ke bahasa roh itu ada bahasa untuk memberitakan Injil, tiba-tiba ada aliran gereja yang mengatakan tanda lawas itu bahasa roh. Apakah saya tidak boleh mengatakan itu sesat? Itu aja, Pastor. Sesat itu harus ada dasarnya dari teksnya. Kan tadi kan definisinya sesat apa? Karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Tuhan kan. Kitab suci teks yang tertulis dan kuasa Tuhan. Kalau cuma gara-gara interpretasi kita ngomong orang lain sesat, kita yang sesat. Gitu. Kalau gara-gara kita ngomongin orang lain sesat, sementara hanya karena beda interpretasi, beda tafsir. Teksnya nggak bilang begitu, gitu loh. Maka kita yang sesat, kita yang nuduh orang lain sesat, kita yang sesat loh. Misalnya bahasa roh, saya bilang sandalaf itu bahasa ngawur itu. Oh, kamu sesat loh sebentar. Di Alkitab ada nggak bahasa rohnya bunyinya sandalawas kan nggak ada kan? Ya, Pastor, nggak ada. Iya, justru 90% orang yang ngaku-ngaku penuh Roh Kudus, dia sebenarnya nggak penuh Roh Kudus. 90% saya berani jamin itu. Semua GBI ya 90% GBI yang katanya ngaku nggak penuh Roh Kudus tidak penuh Roh Kudus, tapi ilusi. Enggak penuh Roh Kudus. Kalau dia tidak layak lahir dari air dan roh, maka dia tidak masuk kerajaan surga. Artinya tidak masuk kerajaan surga. Mungkin orang Katolik lebih penuh Roh Kudus daripada orang GBI. Mungkin justru separuh dari orang Katolik penuh dengan Roh Kudus daripada 90% orang GBI. Percaya nggak? Iya, saya share screen ya. Wah, ini ngeri ya. Saya bukan Katolik ya, bukan. Saya mengkritik ajaran Katolik. Tetapi saya salah satu fansnya Romo Francis, Pak Paus Francis. Cuma saya hari ini berkata ya, ini saya perhitungan saya. Kalau Paus Francis tetap seperti ini ya, Paus Francis tetap seperti begini, 50% ya dari orang Katolik penuh Roh Kudus. 50% yang sesuai ajarannya, yang ikutin sesuai ajarannya tentunya kan, yang rutin diakonia ya. Sedangkan 90% orang GBI dan karismatik
ya, tidak penuh Roh Kudus. Serius loh, termasuk bahasa rohnya ngawur. 90% orang GPI. Kalau semua orang GPI dan orang karismatik katanya penuh Roh Kudus itu, ya, penuh dengan Roh Kudus benar-benar, wah Indonesia sudah selesai. Mereka pasti akan gereja, nggak akan ada gereja yang gede mewah, nggak akan. Mereka akan diakonia dengan gila-gilaan. Karena diakonia adalah perintah dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus. Orang Katolik yang katanya tidak ada sandalawasnya, orang GKI, ya kan? Tetapi kolektor mereka semua dialokasikan banyak buat diakonia. Walaupun masih ada yang tanggung-tanggung juga, malu-malu. Tetapi gereja Katolik dan GKI jauh lebih berdiakonia daripada GPI karismatik. Karena mereka memang cari duit. Ini memang gereja bisnis. Ya, GPI dan karismatik di Indonesia itu gereja bisnis ya, dagang ya. Itu benar-benar ya, dagang perusahaan. GBCC, Lipantova, Tiberias, itu dagang mereka. Bukan memenangkan jiwa. Gereja Katolik GKI, mereka benar-benar dari orang Islam. Kalau gereja GPI karismatik, mereka nyedotin dari sana, dari Katolik dan dari GKI disedotin. Itulah kenyataannya. Mau terima nggak terima, begitu faktanya. Ya. Dan mereka berdiakonia. Diakonianya itu yang kemudian menjadi marturia. Orang datang ke gereja, orang percaya. Itu ya. Jadi kalau ditanya apakah saya boleh ngatain orang lain sesat? Kalau orang itu tidak sesuai dengan teks, ya kita bilang sesat. Kayak Gilbert kan nggak sesuai dengan teks. Sesat. Tapi kalau Trinitas dengan Sabelian, dengan Saksi Yehova, nggak ada yang sesat. Kalau cuma masalah Trinitas, karena itu hanya tafsir, antara tafsir. Nggak bisa orang Trinitas ngatain Saksi Yehova sesat, atau Saksi Yehova ngatain orang Trinitas sesat. Nggak bisa. Gitu. Iya kan? Atau bahasa roh tadi. Bahasa rohnya salah kok. Apakah bahasa roh begitu? Kurasakan hadiratmu Tuhan di tempat ini. Dia sampai sakit jam tangan 15 miliar. Sementara begitu dia keluar dari gereja, banyak orang miskin di situ. Bodoh amat. Atau jemaatnya saja nggak bisa bayar sekolah. Bohong. Kalau begitu kurasakan hadiratmu Tuhan, maka di gereja itu tidak akan ada yang kekurangan. Lihat ya, Kisah Rasul 2 ya. Lihat ya. Begitu Pantekosta, ya turun dari langit tiupan keras. Wah, mereka dari api, mereka penuh dengan Roh Kudus. Pertama mereka apa? Langsung bersaksi, khotbah Petrus. Ya kan? Habis khotbah Petrus bilangnya apa? Bertobatlah. Wah, cara hidup apa? Cara hidup jemaat. Habis mereka penuh dengan Roh Kudus, wirabasa papa lala lili kuku kuku. Kemudian mereka langsung bertekun dalam perancangan Rasul
Mereka selalu bergumul mencari roti, dan selalu dari mereka ada yang menjual harta milik, yang membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini mah enggak. Apa kira lah bahasa papa pasi kira bata papu pu 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 hipi pipi papa 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 sandal lawas amblas semua hartamu pindah ke rekeningnya Gilbert kebablas. Nah, ya kan? Iya, Pastor. Kenyataan kan begitu kan? Jemaatnya Gilbert ada yang miskin nggak banyak, yang nggak bisa bayar sekolah, makanya daftar sini supaya kita bisa tagih ke Gilbert. Anda jemaatnya Gilbert yang nggak bisa bayar sekolah, Anda bisa japri itu ya, ada nomor handphonenya di sana. HK atau Gmail ke Hagios, kasih tahu nomor jemaat Anda berapa, nama Anda siapa, nomor jemaatnya berapa, jangan takut ya, nanti saya tagih ke Gilbert supaya Anda bisa dibayari sekolahnya sama Gilbert. Ya, itu aja, Pastor. Jadi Gitu. istilahnya kalau kita emang untuk meneguhkan keyakinan kita, Pastor, kita bisa mengatakan bahwa ini tidak benar dan itu tidak sesuai ajaran Alkitab, bisa ya, Pastor? Ya, ini nggak sesuai dengan teks, gitu-gitu saja. Teksnya nggak bunyi begitu. Kalau saya kan teksnya nggak bunyi gitu, gitu loh. Saya nggak pernah ngatain Muri Wali itu di Yohanes, walaupun ngawur-ngawur mereka ya. Sesat, Deki, enggak, ngawur mereka ya, banyak ngawur. Saifuddin, Joshua Tewu, banyak orang-orang ngawur-ngawur ya, apalagi kemarin microchip apa nama yang Joshua Tewu bilang ini tanda akhir zaman 2020 terus dihitung-hitung jadi togel. Jadi pendeta togel di Joshua Tewu itu ya. Lama-lama ya itu tadi ya kan jadi pendeta togel. Bukan sesat ya, mereka kurang pinter aja karena kurang pinter itu aja ya kan Ya, penafsiran. Pastor. Terima kasih, Pastor. Selamat malam. Oke, God bless you.